Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita dalam pembelajaran pembuatan bare metal OS untuk Raspberry Pi. Dalam hal ini adalah Raspberry Pi 1 model B versi 2. Dalam kesempatan pertama kita akan mulai dari pembuatan struktur project. Saya menggunakan Fedora sehingga saya harus membuat terlebih dahulu direktorinya dengan perintah make directory. Saya sebut saja operating system yang akan kita buat namanya adalah RASP. Dari nama saya digabung dengan Raspberry Pi OS. Masuk kita ke RASP OS. Sebenarnya kita bisa menempatkan 4 file yang akan kita buat untuk proyek pertama kita dalam satu direktori. File-file tersebut adalah main.c, kemudian boot.s, kemudian linker.ld, dan makefile. Jadi sebenarnya kita bisa menempatkan 4 file ini dalam satu direktori. Tetapi tentu itu bukan praktika yang bagus. Jadi kita akan membuat direktori, struktur direktori yang lebih rapi sehingga proyek kita menjadi lebih enak untuk dikembangkan. Jadi kita akan membuat beberapa direktori. Yang pertama adalah direktori source. Nah, di dalam direktori source inilah kita akan membuat yang pertama file main.c. Kemudian kita juga akan membuat boot.s. Nah, jadi struktur kita saat ini akan nampak seperti ini. Ada source, ada boot.s, ada main.c. Nah, kemudian di direktori paling luar disinilah kita akan membuat linker ld dan kemudian juga membuat makefile. Jadi kalau kita lihat struktur kita sekarang seperti ini. Di proyek pertama kita ini, di mana kita hanya akan menyalakan lampu LED yang ada di papan Raspberry Pi, maka kita hanya membutuhkan 4 file ini, linker ld, makefile, boot.s, dan main.c. Akan tetapi saat nanti proyek kita berkembang, bisa jadi kita juga membutuhkan direktori khusus untuk menempatkan file-file header. Tapi untuk saat ini struktur proyek kita hanya seperti ini ya. Kalau kita lihat di OS, isinya adalah linker ld, makefile, kemudian direktori source, boot.s, dan main.c. Nah, yang pertama akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah main.c. Karena kita akan membuat file main.c, maka kita masuk terlebih dahulu ke direktori source. Nano main.c. Oke. Kenapa kita membutuhkan file C dalam proyek sistem operasi kita? Di proyek pertama, yakni yang hanya bertujuan menyalakan LED di papan Raspberry Pi, tugas program C yang kita buat sebenarnya hanya 3. Yang pertama adalah pemetaan untuk mendefinisikan alamat memori register GPIO di mana LED itu berada. Yang kedua, konfigurasi, yakni merubah GPIO LED
dari input menjadi output sehingga nanti bisa menerima sinyal yang kita kirimkan. Kemudian yang ketiga, tentu saja saat sinyal tadi sudah kita kirimkan, maka di program C ini harus ada bagian yang mengeksekusi looping sehingga LED-nya tadi bisa menyala, delay, mati, delay, menyala, delay, mati, dan seterusnya. Jadi di kesempatan pertama ini hanya 3 tugas itu yang akan kita buat di main.c. Mari kita mulai mengcoding main.c kita. Yang pertama, untuk membangun kernel bare metal kita. Kita berikan komentar terlebih dahulu di bagian atas. Jadi ini adalah main.c kernel bare metal sederhana, bare metal Raspberry Pi sederhana. Fungsinya adalah mengedipkan LED yang ada di papan Raspberry Pi. Sebagaimana program C pada umumnya, kita membutuhkan fungsi utama, fungsi main. Di dalam fungsi main ini kita akan membuat program yang kita butuhkan tadi. Oke, yang pertama tentu kita harus tahu di mana GPIO yang berhubungan dengan LED yang ada di papan Raspberry Pi. Jadi kita tuliskan di sini ya. Pertanyaan pertamanya adalah di mana GPIO yang terkait LED pada board Raspberry Pi. Nah, ini pertanyaan pertama. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat tabel peta GPIO. Anda bisa berkunjung ke website saya, arduino.rezaervani.com. Nah, di sini ada artikel yang judulnya adalah dokumentasi teknis peta alokasi GPIO 0 sampai 53 di BCM 2835. Jadi sebagaimana diungkapkan pada artikel ini, Raspberry Pi 1 yang kita gunakan itu menyediakan total 54 jalur GPIO atau General Purpose Input Output. Akan tetapi tidak semua GPIO itu, jalur GPIO itu diekspos ke board Raspberry Pi. Jadi tidak semuanya terkait dengan pin ya. Ini yang membedakan misalnya dengan ESP32 GPIO biasanya sesuai dengan pin. Misalnya GPIO 21 cenderung akan terhubung dengan pin 21. Nah, sementara kalau di Raspberry Pi tidak berarti GPIO 12 misalnya itu terhubung ke pin 12. Tidak seperti itu. Jadi ada GPIO yang dia didedikasikan secara internal untuk sistem vital ya, seperti kartu SD card, indikator LED atau manajemen daya. Nah, di bawah di dalam artikel itu Anda bisa lihat saya sudah buatkan tabel nomor register GPIO-nya serta fungsi alternatif utamanya. Di sini kita bisa lihat di tabel GPIO 16 yang terkait dengan status LED. Jadi pertanyaan kita tadi terjawab di tabel ini bahwa GPIO yang terkait dengan LED adalah GPIO 16. Kita catat dulu sebagai dokumentasi pembelajaran kita bahwa jawabannya dari pertanyaan tadi adalah GPIO ya, GPIO terkait LED pada board ada di GPIO 16.
Oke. Akan tetapi jangan lupa ada keterangan yang penting pada tabel yang tadi kita baca di GPIO 16 kolom terakhir, kolom keempat, ini ada tulisan terhubung ke LED hijau OK/ACT. Nah, ada keterangan logika active low. Kita bahas, apa itu logika active low? Active low. Yang dimaksud dengan logika active low ini adalah rangkaiannya itu VCC merupakan kutub positifnya dan GPIO 16 tadi adalah kutub negatifnya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau kita kirim ya sinyal 1 ke GPIO 16, maka rangkaiannya menjadi positif dan positif. Ini berarti LED mati. Karena kalau positif dan positif tentu tidak bisa ada perbedaan tegangan. Nah, sebaliknya jika kita kirim sinyal 0 ke GPIO 16, maka rangkaian menjadi positif dan negatif sehingga LED menyala. Jadi ini yang dimaksud dengan active low. Dan ini sangat penting saat nanti kita mengirimkan sinyal. Kalau kita ingin membuat LED-nya menyala, justru sinyal yang kita kirim harus sinyal 0. Kalau kita ingin mematikan, yang kita kirim adalah sinyal 1. Itu yang dimaksudkan dengan active low pada GPIO 16. Pertanyaan selanjutnya adalah, karena kita sudah tahu LED ini terkait GPIO 16, bagaimana kode program C untuk memilih GPIO 16. Nah, ini pertanyaan vital kedua, yakni bagaimana caranya kita tahu alamat GPIO 16 di prosesor BCM 2835. Untuk itu kita perlu bantuan manual. Saya sudah buat di arduino.rezaervani.com, website saya. Anda bisa cari artikel berjudul Peta Memori Fisik BCM 2835, navigasi alamat Raspberry Pi. Nah, di sini ada diagram yang menunjukkan visualisasi peta memori. Nah, kita lihat GPIO ini adalah salah satu peripheral. Nah, peripheral itu alamatnya dimulai dari 0 kali 20000000 sampai 0 kali 21000000. Jadi GPIO itu ada di antara alamat ini. Membaca alamat peripheral pada diagram ini bukan dari atas ke bawah ya, tapi dari bawah ke atas. Hingga alamat paling rendah adalah 0 kali 20000000 dan alamat paling akhir adalah 0 kali 21000000. Mari kita catat untuk dokumen pembelajaran kita. Jadi kita sudah mengetahui bahwa GPIO termasuk GPIO 16 tadi ya adalah bagian peripheral di BCM 2835. Nah, alamat peripheral dimulai dari 0 kali 20000000. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Karena sebagaimana yang
Kita lihat tadi ya, di memori fisik bagian periferal itu bukan cuma GPIO, ada UART, ada timer dan lainnya. Sehingga kita harus mengetahui lebih presisi di mana itu GPIO. Untuk itu kita butuh tabel tambahan, yaitu tabel arsitektur memori periferal BCM 2835 pada Raspberry Pi. Ini juga bisa Anda baca di arduino.rezervandi.com. Jadi setelah kita tahu periferal tadi alamatnya ada di 0 kali 2 0000000, sekarang kita cari di mana GPIO dalam rentang 0 kali 2 0000000 sampai 0 kali 2 1 0 0 0 0 0 0. Di mana GPIO dalam rentang itu? Maka kita bisa lihat di tabel berikut ini. Nah, di sini Anda lihat di base peripheral itu bukan cuma ada GPIO, ada sistem timer, ada DMA controller dan lainnya. Nah, GPIO itu ada di baris kelima, offset alamatnya adalah 0 kali 200.000 ya, 0 kali 2 0 0 0 0 0. Jadi inilah alamat presisinya GPIO. Jadi mari kita catat untuk dokumentasi pembelajaran kita. Di sini kita alamat offset GPIO secara presisi adalah di 0 kali 200.000. Nah, dari angka-angka ini kita juga bisa mengetahui alamat detail GPIO dalam visualisasi peta memori di BCM 2835. Karena gerbang depan base peripheral adalah 0 kali 20 juta tadi, sementara jarak offset GPIO dari gerbang depan adalah 0 kali 200.000, maka kita bisa mendapatkan alamat detail GPIO dalam peta memori BCM 2835 dengan penjumlahan sederhana. Jadi kita bisa jumlahkan seperti ini. Oke. Jadi, alamat detail GPIO dalam peta memori BCM 2835 kita dapatkan adalah alamat base peripheral bagian depan 0 kali 20 juta tadi. Ini adalah heksadesimal ya, ditambah dengan offset alamat GPIO tadi 0 kali 200.000, maka kita dapat alamat GPIO di BCM 2835 adalah di 0 kali 20 00000 ya. Inilah alamat GPIO di BCM 2835. Tetapi kita tentu ingat bahwa GPIO ada 54 jalur sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya. Yang akan kita gunakan hanya GPIO 16 terkait LED. Nah, sehingga kita harus mengetahui posisi presisi GPIO 16 dalam kotak GPIO yang terdiri dari 54 jalur tadi. Nah, di mana posisi presisi GPIO 16? Ini insya Allah akan kita bahas dalam video berikutnya. Di video kali ini kita cukupkan sampai cara mencari posisi GPIO dalam peta memori BCM 2835. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah bertemu kembali di video berikutnya. Tetap belajar, tetap ikuti channel kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.